Halo, kembali lagi di Unfiltered bersama gue Tirta dan co-host gue yang lagi sedih, Vincent. Ini episode ke-35 di mana kita akan ngebahas Gak ditanya sedihnya kenapa? Oh iya, ya kan tak. Oh nanti. Masih. Oh iya masih sedih. Masih sedih. Di mana kita akan ngebahas event-event ekonomi, bisnis keuangan selama seminggu kebelakang. Lo kenapa, Cen? Takut Kenapa? Takut nikah. Kenapa? Takut dibakar istri. Wow. Ada beritanya. Ada beritanya kalau minggu salah lalu satu itu. topik yang mau kita bahas. Iya, kenapa tuh minggu lalu? Coba di recap. Berita apanya? Jadi ada banyak berita lah. Mungkin ini berita yang sudah dari lama gitu ya. Tapi makin kesini beritanya makin lama kok makin ekstrim. Makin gitu. banyak gitu ya. Makin banyak. Sampai yang kasus yang terakhir adalah seorang istri yang kebetulan suaminya juga bekerja di tempat yang sama gitu ya, di kepolisian. Waduh. Nekat menyiram suaminya dengan bensin. Karena dikira mobil. Enggak ya. Karena marah. Nah, karena dikira karena suaminya itu ketagihan judi online. Judul. Ini gue nggak tahu apakah aman kita nyebut judi online. Jadi nanti kalau disensor kalian mohon mengerti aja ya. Betul, gitu ya. Betul. Jadi suaminya ini ketagihan judi online, duit yang harusnya beli susu anak katanya gitu ya, dipakai malah buat deposit. Jadi emang ini kayaknya fenomena gunung es ya, Cen. Judi online ini makin lama makin mengkhawatirkan gitu. Karena kan kasus-kasus suami bakar istri ini kan sebenarnya bukan yang pertama. Yang pertama mungkin ya, tapi kan istri bakar suami. Tapi kan banyak yang berita-berita kita udah dengar juga orang melakukan hal-hal ekstrim kan karena judi online. Mengakhiri hidupnya Ada yang terpaksa nyuri juga ada. Betul. Gitu. Tapi ada yang menarik juga nih, karena kalau kita ngelihat dari jumlah uang yang beredar gitu ya, gitu. Kita kan kemarin dengar juga laporan dari PPATK, katanya akumulasi dana yang keluar gitu ya dari 2021 sampai kuartal 1 2024 gitu ya, yang terindikasi merupakan terkait dengan judol itu sampai 600 triliun. 600 triliun udah angkanya. Dan bukan kaleng-kaleng lagi. Bukan kaleng-kaleng lagi. Dan sampai 2023 akumulasinya itu hampir 400 triliun lah ya. Berarti kuartal 1 2024 saja itu sudah 200 triliun sendiri. Dan trennya terus meningkat. Lagi bull run juga. Gitu. Jadi ini kita nggak tahu harus berbangga atau bersedih hati. Jelas enggak. Ya? Jelas ini sedih gitu ya. Dan tren ini terus meningkat dari jumlah uang yang beredar dengan jumlah pemainnya gitu. Jumlah pemainnya. Dan Indonesia katanya adalah salah satu negara dengan jumlah pemain judi online terbanyak di dunia. Terbaik dunia. Jadi jumlahnya itu sekitar 3,2 juta user dan rata-rata menghabiskan Rp100.000 per sesinya. Jadi uangnya emang raksasa banget ya, Cen. Betul. Dan di bawah kita itu ada beberapa negara lain yaitu seperti Filipina dan India yang merupakan negara dengan jumlah pemain judi online terbanyak juga, tapi masih kalah sama Indonesia gitu. Nah di India dan Filipina sendiri itu udah dilegalkan. Di Filipina itu bahkan dikelola oleh salah satu BUMN mereka gitu. Oleh BUMN justru. BUMN mereka. Akhirnya ada pendapatan pajak dari situ ya. Betul. Jadi pertanyaannya adalah apakah sudah saatnya kita membahas, nggak usah melegalkan dulu deh, membahas bahwa judi online ini sebaiknya dilegalkan aja nggak sih? Atau ada satu tempat khusus seperti di Malaysia gitu di Genting gitu misalnya, di mana orang bisa main judi, Cen? Gimana? Cen? Kalau dari sudut pandang mereka ya, kita tahu Malaysia juga termasuk salah satu negara yang agamanya kuat gitu ya. Tapi mereka juga menyadari bahwa mungkin ada faktor tourism gitu ya, terutama yang bisa mendatangkan devisa bagi negara mereka, dan akhirnya bisa menguntungkan, bisa mengcapitalize hal-hal yang dibilang haram gitu ya gitu. Mungkin kita tidak akan membahas halal haramnya karena sudah pasti haram gitu kan. Tapi kalau menang haram. Oke. Nah jadi ide untuk melegalkan judi itu kenapa nggak ada di Indonesia? Mungkin kan Indonesia ada 17.000 pulau ya. Cuman kita pilih saja satu pulau terpencil di mana gitu. Ya udah orang judi aja sana. Hunger Games aja di sana. Tujuannya supaya terkonsentrasi aja, bisa kita pantau, bisa kita kenakan pajak, ya nggak? Iya. Tapi masalahnya dan pernah di Jakarta kan pernah dilegalkan judi. Oh, SDSB. Iya, di zaman Gubernur Ali Sadikin. Betul. Waktu itu mungkin SBN belum populer. Belum. Jadi gitu. Mungkin Tirta bisa jelasin. Jadi kalau zaman dulu tuh pemerintah belum bisa menerbitkan surat utang dan belum populer ya. Jadi pemerintah DKI Jakarta pada waktu itu adalah
memutuskan untuk melegalkan kayak beli Lotre. bukan judi ya, lotre. Jadi di mana akhirnya dipungut pajak dan Jakarta pada waktu itu adalah butuh duit. Jadi bikin jembatan, bikin jalan dari hasil uang lotre tadi gitu. Kontribusi dari masyarakat. Patungan. Ya, nanti ada pemenangnya dapat sekian persen dari dana yang dikumpulkan buat jadi Betul. pemenang gitu ya. Jadi sebenarnya bukan ide yang baru juga gitu. Bukan ide yang baru, tapi yang disayangkan sekarang sebenarnya kan judul yang dianggap judul itu tidak berjudi. Iya. Karena algoritmanya memang sudah di set sedemikian rupa supaya orang-orang kalah. The house never loses ya. The house never loses gitu. Mungkin itu kampanyenya yang menurutku harus selalu digalakan gitu. Bahwa yang kalian lakukan ini tuh adalah sia-sia gitu. Karena eventually mereka pasti akan kalah. Ya dan banyak juga yang berargumen bahwa dengan banyaknya orang yang kalah dari judi online itu, uang yang keluar dari Indonesia itu gede banget. Gede banget. Terakhir itu udah angkanya sudah triliunan gitu. Uang yang mengalir ke luar negeri gara-gara judi online, akibatnya daya beli masyarakat rendah dan ekonomi kita juga sulit. Jadi emang lose-lose situation sih. Pak Jokowi sudah bilang bahwa akan dibentuk Satgas. Sudah resmi. Sudah resmi. Yang diketuai oleh Menko Polhukam Hadi Cahyono. Bapak Hadi Cahyono. Nah terakhir Pak Hadi itu bilang bahwa ada sekitar 80.000 pemain judi online itu adalah anak-anak, Jen. Anak-anak. Nah, jadi mereka itu modusnya menyusup lewat game-game online. Aduh. Jadi emang udah mengkhawatirkan sekali. Semoga dengan ada Satgas ini judi online-nya diberantas gitu ya. Oknum-oknum yang bermain juga disikat habis gitu ya. Betul. Dan kayaknya untuk ide-ide melegalkan judi di Indonesia kayaknya jauh. Mungkin lah. kita parkir dulu Kita parkir dulu aja. Haram juga ya. Haram. Betul. Ya gitu jadi. Ngomong-ngomong Tentang haram. Tentang agama. Kita mau ngebahas ormas yang dikasih kesempatan untuk mengelola izin tambang. Ini menarik nih, kemarin Pak Bahlil ya. Ya. Menteri Investasi dan Kepala BKPM itu ada hearing dengan Komisi 6 DPR. Ditanya banyak hal soal IKN yang alhamdulillah udah hampir jadi ya IKN ya. Iya. Ya. Bisa dibilang lah. Bisa dibilang begitu ya. Udah hampir siap untuk 17 Agustus. At least siap untuk upacara. Siap untuk upacara, betul. Selain ditanya soal IKN, juga ditanya mengenai PP ya. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 itu mengenai dibolehkannya ormas-ormas agama untuk ikut serta mengelola pertambangan. Nah gitu ini kita pengen luruskan juga ya. Jadi bukan berarti otomatis semua ormas itu berhak mengelola tambang. Gitu. Betul. Jadi mereka ada kriterianya yang ditetapkan pemerintah, harus berbadan hukum lah, apalah segala macam gitu. Baru bisa mereka mengelola tambang itu. Gitu. Betul. Dan memang khusus di pasal 83A itu menyebutkan ormas yang berbasis agama. Spesifik berbasis agama. Jadi berbasis lain nggak bisa? Mungkin itu diatur di tempat lain. Berbasis Pancasila misalnya. Kita teruskan. Ya terus. Okay. Jadi argumennya Pak Bahlil waktu itu sebenarnya patriotik banget. Gimana? Patriotik banget bahwa dia flashback ke tahun 45 di zaman kemerdekaan. Dia jelaskan ke komisi bahwa dulu Indonesia merdeka gara-gara siapa? Siapa tuh? Dikasih Jepang. Iya. Enggak. Bercanda. Dulu kenapa sih mulut gua? Karena perjuangan rakyat. Karena perjuangan rakyat. Gitu. Karena perjuangan rakyat ya. Yang di belakangnya juga ada ormas-ormas agama dan kepemudaan gitu. Ada yong apa zaman dulu gitu ya. Nah, ini sebagai tanda bakti negara. Timbal balik ke negara bahwa supaya bisa ormas ini juga diberikan kemampuan untuk mengelola umatnya gitu ya. Maka dia juga diberikan kesempatan untuk mengelola sebuah usaha sumber daya alam. Betul. Argumennya masuk gak menurut lo? Bisa aja. Bisa ya. Tapi pertanyaannya apakah ormas-ormas itu punya kapabilitas atau jatuh-jatuhnya mereka akan subkon ke perusahaan yang lain? Nah memang setahu saya kalau mau masuk organisasi seperti NU gitu ya, atau misalnya Muhammadiyah atau organisasi lain, tidak ada syaratnya mungkin sarjana engineering itu tidak ada, belum ada. Ya mungkin aja. Tapi mungkin akan dibuat nanti. Ya mungkin gitu aja ya, ada diizinkan gitu ormas ya. agama. Betul. Berbarengan sama rekrutmen BUMN. Betul.
Pilih mana? Ya, nah makanya sebenarnya kalau misalnya kita lihat lagi skemanya, detailnya itu juga belum diatur. Katanya akan diatur lewat Perpres gitu kan. Cuman memang yang kita pertanyakan apakah nanti dalam pengelolaannya takutnya ormas-ormas agama ini bermasalah ketika konsesi yang diambil itu ternyata punya isu-isu di belakang. Betul. Ada isu dampak lingkungan yang belum selesai, gitu kan. Kan nggak lucu nanti ormas agama berantem sama Greenpeace. Iya benar juga. Kan itu atau pengen lihat beda mazhab. Iya, atau pengen lihat gitu. Ya kan? Nah itu kan sebenarnya satu dari lain hal yang harus diperhatikan juga gitu ya. Mereka harus melindungi dirinya juga supaya ketika dalam pengelolaannya tidak terjebak masalah-masalah. Tapi menariknya Chen, meskipun baru berupa wacana gitu ya, belum implementasinya kan belum jalan ya. Beberapa ormas sudah menyatakan katakan tidak terhadap izin pertambang. Wow. Jadi mereka udah bersuara bahwa kita tidak berminat untuk mengelola tambang. Apa saja ormas? Contohnya itu adalah HKBP itu kan. Mereka nggak berminat bilang. Ada yang bilang di Instagram HKBP menolak tambang karena sudah banyak batu bara. Ngerti nggak? Baru ngerti dia. Oh iya. Marga batu bara. Iya, jadi HKBP, maafkan otak saya agak lambat. HKBP menolak izin tambang karena sudah banyak batu bara. Iya. Gitu. Jadi HKBP menolak, terus katanya PGI juga menolak. PGI menolak. Terus ormas Buddha itu apa namanya lupa gua. Walubi ya? Kalau nggak salah. Terus ada juga yang Hindu sudah menyatakan tidak berminat. Okay. Bahkan ormas Islam nomor 2 terbesar Indonesia itu Muhammadiyah. Oke, saya salah mau nyebut tadi. Ya, Muhammadiyah itu tidak berminat. Jadi mereka bilang bahwa itu bukan wilayah kita. Jadi dan memang Muhammadiyah juga terkenal udah banyak bisnisnya kan. Betul. Mereka bisa hidup dari unit-unit bisnis Muhammadiyah kan. Banyak tuh universitas, sekolah. Betul. Bahkan gue baru tahu ada minimarket, ada mereka juga ngeluarin mie instan, ada air mineral gitu. Betul. Dan survive. Betul. Gitu. Dan Muhammadiyah ini padahal memang dari dulu terkenal banyak akademisi di dalamnya ya. Benar. Dan beberapa kota itu universitas swasta terbaiknya di kota tersebut adalah Universitas Muhammadiyah, gitu kan. Karena mereka menggunakan katanya ini dari komentar di Instagram kita juga bahwa mereka mengikuti petuahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, katanya hidupilah Muhammadiyah, jangan menggantungkan hidup ke Muhammadiyah. I see. Keren ya. Jadi mereka bikin usaha-usaha agar organisasi Muhammadiyah ini hidup gitu. Iya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya peluang untuk ormas-ormas kita, ormas-ormas agama gitu ya, terutama ya untuk mengelola batu bara sebenarnya cukup terbuka lebar juga. Kalau kita lihat dari industrinya ya, kayak gitu. Karena produksi batu bara tahun 2023 itu sampai 700 juta ton. Iya, dan kita emang saat ini adalah salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia kan. Betul. Bahkan yang selama ini mungkin konsesinya dikelola oleh perusahaan-perusahaan asing. Betul. Mungkin sudah saatnya kita berikan ke ormas. Betul. Siapa tahu mereka nanti ormasnya juga bisa mencukupi kebutuhan DMO. Bisa listing. Listing kan belum ada ormas yang listing di bursa. Tikernya PBNU. Kan PBNU ya. Jadi bisa aja gitu. Jadi gimana kalau kalian setuju nggak dengan ide ormas mengelola tambang? Bisa batu bara, mungkin yang paling di masa depan ada nikel gitu ya, atau ada minyak mungkin aja. Betul. Menjadi salah satu kontraktor migas gitu di Indonesia. Ya. Kita harapkan pengelolaannya profesional. Tentu, gitu ya, dan bisa membangun kapabilitas si ormas ini menjadi lebih baik lagi. Dan demi kemaslahatan umat. Betul. Iya kan? Ya, betul. Jadi gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang minyak. Emang tadi ngomongin minyak? Kan tambang minyak. Tentang energi. Kita energi gitu ya. Kita pengen bahas topik selanjutnya, yaitu ada pertanyaan dulu ini dan kita jadiin konten akhirnya. Apa tuh? Kenapa harga minyak bumi, minyak mentah dan minyak bensin di Iran itu bisa sangat murah? Kenapa, Jen? Kenapa harga minyak di sana sangat murah? Iya, kenapa gitu? Gue jadi inget diskusi lu dengan Ustadz Felix Xiao. Anjir. Tahun 2014. Iya. Ustadz Felix tuh bilang bahwa harusnya minyak itu gratis. Karena semua ini milik Allah. Milik Allah, betul. Iya. Tapi itu Ustadz Felix yang dulu. Iya, Ustadz Felix yang dulu. Sekarang udah keren. Sekarang udah bisa bikin podcast. Udah keren, udah bagus gitu kan. Nah itu gimana lu cara menyanggah lu? Dulu gue berargumen bahwa kita nggak bisa gitu ya, karena lokasi ladang minyak itu kan nggak
seperti keran air yang kita buka terus mengalir kan, masukin ke tangki bensin di mobil atau di motor. Jadi ada biaya eksplorasi di sana, ada biaya produksi, biaya distribusi. Jadi biaya-biaya itu kan harus di-cover gitu. Dan tidak mungkin kita anggap itu sebagai gratis dan milik Allah dan didistribusikan secara cuma-cuma gitu ke masyarakat. Betul. Pasti butuh ada yang mengelola, dan kalau ada yang mengelola pasti butuh profit motif kan, mereka nyari untung juga gitu. Betul. Dan kebetulan pada waktu itu memang pemerintah Indonesia membuat kerjasama operasi dengan banyak perusahaan minyak dari luar. Betul. Karena capability-nya untuk mengelola upstream maupun downstream itu masih perlu dibantu banyak. Logikanya gini, Chen, karena masuk akal juga. Gue pernah menggunakan ini ya, karena banyak orang yang nggak tahu bahwa keberhasilan dari sebuah eksplorasi migas itu persentase rate-nya itu rendah sekali. Paling bagus itu 30%. 30%. Jadi nyari gali bisa kering kan? Bisa kering atau cadangannya nggak banyak. I see. Jadi kalau lu punya uang rakyat ya, let's say 10 triliun gitu, lu dikasih opsi untuk eksplorasi migas yang 30% kemungkinannya berhasil dan 70% gagal, atau bikin sekolah yang 100% akan jadi sekolah gitu ya. Pasti akan milih sangat sekolah kecil gitu. Ya, betul. Makanya itu dilempar ke perusahaan asing. Jadi di Indonesia itu sistemnya ketika eksplorasinya gagal, biaya eksplorasi itu akan menjadi beban perusahaan tersebut. Betul. Nggak ditanggung pemerintah. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya harga minyak yang ada di Indonesia, harga bahan bakar lah ya terutama, itu merupakan representasi dari ongkos produksinya juga. Betul. Gitu kan. Selain memang ada acuan harga minyak dunia juga. Betul. Gitu ya. Jadi keekonomian sebuah ladang minyak itu dihitung dari harga minyak dari harga minyak dunia gitu. Betul, jadi apakah itu economically viable untuk diangkat atau enggak? Iya, gitu ya. ya. Dan itulah yang kenapa menjawab pertanyaan kita yang pertama tadi. Kenapa di Iran itu sangat murah bensinnya ya, karena mereka salah satu penghasil minyak bumi terbesar di dunia saat ini gitu. Cadangannya banyak banget. Dan produksi harian mereka saat ini tuh mencapai sekitar hampir 2,5 juta barrel per hari. Day. Tahu nggak Indonesia berapa? Gak tahu. Indonesia itu cuma 700.000. Oh, 700.000. Jauh banget. Jadi puncak produksi minyak Indonesia itu terjadi tahun 1970-an itu, 77 kalau nggak salah. Itu aja peaknya kita sekitar 1, sekian juta barrel dan terus menurun sampai sekarang. Jadi kalau dibandingkan Iran sama Indonesia saat ini ya jauh sekali ya. Iya. Penduduk Indonesia lebih banyak, konsumsi energinya lebih gede, tapi produksinya jauh lebih kecil. Iya. Jadi ini juga yang membuat bahwa pemerintah Iran mensubsidi gila-gilaan bensin terhadap masyarakatnya gitu. Jadi di 2010 aja pemerintah Iran itu menghabiskan sekitar $80 miliar khusus untuk subsidi bahan bakar. Jadi mereka masih saking kayanya dari berjualan minyak, mereka mampu mensubsidi sebesar itu gitu ya. Padahal mereka juga diembargo. Diembargo oleh US ya. Iya. Betul. Tapi pintarnya Iran, mereka memutuskan untuk menjualnya ke negara superpower lain yaitu Cina. Dan di 2024 kuartal 1 itu sekitar 80% total ekspornya minyaknya Iran itu dijual ke Cina. Jadi sekitar 1,5 juta barrel itu ke Cina doang. Wah, jadi sebagian besar justru untuk ekspor ya. Jadi mereka win-win solution. Cina dapat minyak murah dari Iran. Kualitas bagus. Betul. Iran tetap bisa jualan ke Cina meskipun diembargo secara ekonomi oleh Amerika Serikat. Jadi impactnya nggak kerasa ya buat Iran sendiri gitu. Nah, saatnya kita baca komentar warga TikTok. Ada komennya dibilang minyak dari fosil adalah hoax terbesar. Minyak dari fosil adalah hoax. Jadi harusnya minyak dari mana dong? Jadi ini banyak yang miskonsepsi juga ya, gitu ya, karena dipikir minyak itu kan dari dinosaurus, ya kan? Sebenarnya bukan. Minyak bukan dari dinosaurus. Bukan. Jadi dari mikroorganisme, dari plankton. Jadi bukan berarti ada dinosaurus yang gini terus mati jadi fosil, terus jadi minyak, enggak. Kan mati, jadi fosil. Meteor. Terus jadi fosil kan. Jadi fosil. Terus tiba-tiba meleleh jadi minyak, enggak. Enggak ternyata. Jadi dia dari miliaran mikroorganisme ya kan yang mati, yang kecil-kecil tuh kayak kuman apa segala macam, serangga mungkin ya. Iya. Mati ketimpah oleh tekanan itu selama jutaan tahun akhirnya menjadi minyak gitu ya. Jadi itu dinosaurusnya jadi apa kalau nggak jadi minyak? Jadi tulang. Oh iya, makanya ada fosil ya. Jadi T-Rex. Betul. Jadi tulang T-Rex. Dibilang, terus ada komen lagi bilang bahwa bensin di sana kotor. Bensin di Iran kotor. Iya, cuci dong. Kalau bersih sabun. Iya. Jadi emang Chen, kalau minyak itu ada kategorinya. Ada yang bilang light oil, ada yang heavy oil, itu tergantung dari kadar sulfur apa segala macam di dalam minyak mentahnya gitu. Itu melalui proses refinery ya. Betul, akhirnya di refinery semakin kotor itu semakin mahal biaya penyulingannya. Iya, gitu. iya. Kalau kotor kenapa Cina borong minta minyaknya Iran ya?
Itu ahli. Terus dia bilang lebih mending gue bayar 14.000 untuk BBM dibandingkan bayar 400 perak tapi hidup dalam ketakutan serangan perang saudara, sanksi ekonomi dan bombardir ancaman yang lain. Ada plus minus juga ada lah plus ya. minusnya gitu. Lu sendiri kalau misalnya disuruh tinggal di Iran atau di Indonesia pilih mana? Indonesia. Meskipun mahal tapi kita bebas berpendapat, bebas bersuara, bebas mengkritik ya. Amin. Kalau di Iran kan waduh. Next. Nah, terus udah Chen. Ngomong-ngomong soal minyak. Nyambung terus nih. Kita selalu nyari bridging ya. Jadi ngomong-ngomong soal minyak, kayaknya enak kalau kita sekarang, kalau kemarin kita udah makan roti. Sekarang seret, ya kan. Sekarang kita makan yang berminyak-minyak. Ya itu kita lesson learn-nya adalah dalam topik kita makan kali ini kita pengen ngebahas bahwa gimana sih mekanisme franchise di Indonesia? Apakah selalu menguntungkan nggak? Nah, betul. Karena kemarin kita bikin konten, mengenai ayam Sabana, salah satu franchise ayam yang paling laris di Indonesia. Paling terkenal di Indonesia. Ada 2.000 gerai katanya di 11 provinsi. Ini gara-gara dan mereka juga terbantu oleh isu-isu boykot ya. Untuk merek-merek ayam goreng luar negeri gitu mungkin ya. Jadi akhirnya orang berpaling ke ayam goreng Sabana lokal. Ya. Ayam lokal. Iya benar. Ayam lokal kan? Cek di likes. Iya. Nah, jadi kita akan ngebahas ayam goreng Sabana. Nah, kita untuk lebih real nih pengalamannya kita udah beli dari 2 tempat tadi aja nih. Nah, iya betul. Kenapa kita beli dari 2 tempat? Karena kalau kita ngomongin franchise nih ya. Franchise ini memang keuntungannya adalah pemilik franchise-nya itu bisa mengembangkan bisnisnya dengan cepat, gitu ya, karena menyediakan brand gitu ya, lalu kemudian bisnis proses, lalu mungkin peralatan untuk starting up gitu ya, dia bisa tiba-tiba ada di semua tempat dengan cepat gitu kan. Nah itu karena semua orang bisa beli license-nya, tapi kerugiannya itu karena semuanya tidak standardized gitu ya, pengelolaannya beda-beda. Bener nggak sih ada perbedaan kualitas antara satu gerai dengan gerai lainnya? Gimana quality controlnya? Gitu betul. Karena kalau kita lihat misalnya franchise yang lain gitu ya, itu kalau misalnya di salah satu penyedia layanan antar makanan tuh gitu ya, ada yang ratingnya beda-beda. Tadi nih lo pesan ratingnya beda? Ratingnya berbeda. Satu berapa nih? Adalah pokoknya satu sekian, cukup jauh perbedaan ratingnya betul. Nah kita pengen buktiin nih kalau misalnya antara franchise satu yang dengan yang lainnya itu kualitasnya gimana? Sama atau enggak gitu. Coba nih. Kanto. Aduh. Jadi ini dari salah satu franchise yang dekat-dekat sini aja, kita nggak jauh-jauh tapi berbeda nih ya. Ya, ayam Sabana ya. Coba itu gimana? Coba kalau kita lihat dari warnanya ya. Dari sausnya sama nggak sih? Oh, ini sama. Ini. Oh, mereknya aja beda. Yang satu ada saus tomat sama saus sambal, satu saus sambal doang. Oh, iya. Dari tingkat kecoklatannya juga berbeda ya. Iya. Kalau kita lihat ini lebih gelap gitu ya. Ini digorengnya agak lama nih. Digorengnya agak lama, betul. Mungkin abangnya lah sambil lagi ngapain gitu ya, lupa. Nah, kita coba ya. Ini coba sama-sama paha nih ya, kita comot. Coba SMR nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Ini pertama kalinya gue nyobain Sabana. Ini pertama kali? Seumur hidup ya. Oke. Nah, tukeran coba. Ini dari tempat yang... Coba gue inget rasanya. Sangat berbeda. Iya ya, beda ya? Sangat berbeda. Beda ya? Jomplang. Ini jadi channel kuliner aja apa? Iya nih. Yang ini lebih crunchy, spicy. Iya. Lebih crunchy, bumbunya sampai ngeresep ke dalam. Benar. Betul. Yang ini lebih ambar. Lebih plain, ayamnya lebih kering gitu ya. Ya ini mungkin membuktikan asumsi kita memang kalau bahkan di satu merek yang sama aja, franchise yang sama, betul. Gitu ya, rasanya bisa berbeda gitu. Karena operasi sehari-harinya juga dilakukan dengan orang-orang yang berbeda gitu ya. Iya. Si Sabananya ini hanya menyediakan starting kitnya aja gitu ya, gerobak gitu ya. Dan orangnya kita cari sendiri ya? Betul. Dimulai dengan harga berapa? Paket Sabana untuk franchise 23 juta ya. Saya tanya 23 juta dan mereka enggak
enaknya katanya mereka nggak ngecas royalti. Oh gitu. Tapi semua franchise-nya diwajibkan untuk membeli ayam dari mereka, beli bahan dari mereka. Ini gitu. gue bacain aja nih, modal awalnya 23 juta, 15 juta itu buat gerobak dan equipment, 2,4 juta itu bahan baku, 5 juta pendaftaran. Nah, skenario untuk balik modal itu estimasinya adalah bisa jual 10 ekor per hari. Laba kotornya itu kira-kira 7,7 juta, 3 bulan balik modal katanya nih. Ini sepertinya belum dipotong oleh biaya tenaga kerja. Betul. Dan utilities kayak gas segala macam gitu ya. Terus skenario terbaiknya itu laba bisa BEP dalam waktu setengah bulan. Setengah bulan ya. Asal bisa jualan 50 ekor per hari. Waduh, Ekor lo ya, itu bukan potong. Iya, ekor gitu. ya. Ekornya doang. Jadi lebih mahal memang katanya ekornya dibandingin pahanya. Iya. Jadi memang ketika kita mendaftarkan franchise itu kita akan diberi skenario ya. Betul. Yang pesimis, at least bisa balik modal, bahkan yang sangat optimis seperti ini gitu. Nah, peluangnya masih bisa tumbuh nggak sih, Chen? Menurut lo kira-kira franchise ayam goreng di Indonesia? Ya, ini mungkin salah satu berita yang agak menyedihkan juga gitu ya. Karena kalau dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN terutama gitu ya, konsumsi ayam kita tuh masih paling rendah. Konsumsi ayam ya, konsumsi ayam di dalamnya protein hewani ya. Betul. Itu masih dalam 1 tahun per kapitanya cuma 7,5 kilo. 1 tahun. 1 tahun orang. Betul, 7,5 kilo itu diasumsikan dengan angka segitu kira-kira per hari cuma 20 gram. Dan itu per jauh kapita. Sekali ya. Jauh sekali jika dibandingkan dengan Malaysia itu sekitar 50 kg per kapita per tahun. Di Thailand itu 20 kg per kapita per tahun. Betul. Jadi Nah, ini memang masalah yang muncul dari dulu gitu ya. Ketika kita kurang konsumsi protein gitu ya. Masyarakatnya kurang pintar ya? Masyarakatnya kurang bertenaga, kurang pintar, kurang bertenaga, lemes gitu ya. Dan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia itu tahun 2023 sekitar 75 juta rupiah gitu ya. Dan katanya sekitar 50% itu dipakai untuk membelikan makanan. Nah, ya kan. Kalau misalnya pendapatannya 75 juta, berarti kan 1 bulan itu 6 juta ya? Iya, berarti setengahnya untuk makanan tuh 3 juta. 3 juta gitu. Sepertinya sebenarnya masih ada ruang untuk beli lebih banyak daging. Benar. Gitu. Dan berarti kalau gitu kita bisa asumsikan bahwa masyarakat Indonesia harus lebih banyak makan daging. Betul, kurangi seblak ya. Kurangi seblak, ya kan? Kurangi seblak, kurangi cilok, kurangi tepung gitu ya. Tepung gitu ya. Dan beralihlah ke protein hewani. Jadi gitu. mungkin buat kalian yang tertarik untuk beli franchise ayam goreng seperti Sabana ya monggo aja gitu ya. Di Instagramnya juga ada mereka tuh kemarin. Betul. Nah, menariknya, Chen, kalau kita bahas kayak gini, enaknya kita bahas juga komentar-komentar yang udah beli franchise ini gimana? Ada orang-orang. Ada, dan mereka udah ngasih komen-komen di postingan kita di Instagram. Dia bilang gini, udah pernah buka sehari 5 ekor aja sulit, Hicks, dan susah nyari yang bisa menggoreng cakep gitu ayamnya. Ini ngegoreng cakep kayak gini ya? Goreng cakep tuh kayak gini. Dia gorengnya cakep apa orang yang cakep? Gorengnya cakep. Okay. Either kegosongan, ketangkap polisi, ternyata pengedar, atau suka ninggalin rumah. Jadi there's nothing in between ya. Either ngegorengnya bagus atau pengedar narkoba. Betul. Nah, ini membingungkan juga. Yang side hustle yang mana? Yang tukang ayam gitu ya, atau jual narkoba gitu. Kasihan banget nih mbaknya nih. Terus dia bilang kudu emangnya kayaknya harus turun tangan sendiri deh. Betul. Jadi buat kalian nih tips pertama yang pengen beli franchise ini, yang pertama itu harus hands on. Betul. Cobain goreng atau sendiri. pilih orang yang tepat, ya kan. Jangan nah ini memang ternyata dia kurir narkoba. Betul. Nah ini misalnya kalau kita coba untuk balikin tadi ke skenario BEP gitu ya, 10 ekor per hari, itu laba kotornya 7,7 juta. Itu itu asumsiku baru pendapatan dikurangi sama biaya bahan. Belum dikurangi dengan biaya tenaga kerja. 7,7 juta. Bayangkan kalau UMR. Kalau mau UMR ya, UMR Jakarta kan udah 5 juta sendiri gitu kan. Nggak nutup. Cuma sisa 2,7 juta gitu kan. Belum listrik, belum transportasi, belum gas. Bensin, gas gitu segala macam. Makanya memang tipis sekali sebenarnya gitu kan. Kecuali memang kita bisa cari lokasi yang bagus gitu ya, supaya bisa menjual lebih banyak potong ayam gitu. Nah, terus ini ada yang bilang juga, gue kebetulan usaha Sabana dari franchise-nya. Perihal BEP cepat atau enggaknya tergantung lokasi. Nah, kan bener kan? Betul. Kalau di tempat sepi jelas BEP akan lama. Kalau di tempat ramai maka BEP akan cepat. Setiap gue restock bahan ke pabrik, gue suka lihat daftar orang-orang yang restock. Ada kok yang per harinya bisa jual 22 ekor. Wow. Gede banget nih ya. Dan ada juga yang seharinya jual 3 ekor. Jadi emang harus jago-jago cari tempat dan semoga memang rezekinya. Iya. Nah ini kayaknya Mas Pilar Maulana ini juga
side hustle ya. Side hustle ya. Betul, karena lawyer dia ternyata, ya kan? Pilar Maulana lawyer. Oh iya. Iya. Baru nyadar. Iya. Ternyata dia memang menggunakannya sebagai side hustle. Jadi dan dia pengen memastikan supaya semua orang tahu, oh saya nih lawyer. Dan namanya saya. Dia lawyer by day gitu ya. Iya. By night dia goreng ayam. Nah, terus ada juga dari John Ferianta bilang bahwa saran saya kalau mau buka usaha nggak usah pada per franchise katanya ini. Iya. Lagian yang tertera franchise juga belum terkenal. Kenapa nggak buat brand sendiri aja? Apalagi harga untuk styling markupnya sudah tinggi sekali. Gimana mau untung? Saran saya kalau mau usaha ayam goreng crispy, buat aja sendirilah katanya. Kasihan customer pembeli franchise-nya. Salam pengusaha. Nah, lu setuju nggak? Sebagai Awam nih yang nggak punya usaha ayam sebagai goreng. orang yang keluarganya berjualan merek ayam sendiri, Oh gitu. gue sangat tidak menyarankan. Kenapa? Apa kesulitannya? Karena memang ayam ini memang staple food ya, dimakan oleh semua orang gitu. Tapi ketika kamu datang dengan produk ayam, itu akan bersaingan langsung dengan ayam geprek, Ayam ya kampus. Kan, pecel ayam, ayam bakar gitu. Itu kalau bilang istilah startup itu udah red ocean. Udah red ocean. Betul. Kalau nggak punya uniqueness sendiri, kalau nggak menghabiskan banyak uang untuk marketing dan gimmick, nggak sewa call segala macam, susah untuk bersaing. Memang ngomongin bikin brand sendiri aja itu terdengar gampang sekali. Terdengar gampang gitu Ya, kan. tapi lu harus bisa menjawab apa spesialnya ayam lu dibandingkan ayam-ayam yang lain. Betul. Spesialnya ayamnya apa? Ya kan, bisa joget. Bisa joget kah? Ya. JFE. Oke. Khusus jadi gitu ya kalau teman-teman yang pengen berwirausaha, berentrepreneurship gitu. Opsinya tentu adalah bikin brand sendiri atau beli brand orang lain melalui skema franchise ini gitu. Betul. Tentu saja ada plus minusnya seperti kita udah jelasin tadi, gitu ya. Lanjut Chan, kita dalam lagi Chan. Nah, Habis? kita baca komen-komen dulu. Oh iya. Seperti biasa kita ada segmen untuk bacain komen-komentar netizen yang masuk di sosial media kita. Kita kemarin buka question box Chan. Bukan question box. Buka question box di Instagram, kita tanya. Bukan question box. Bukan question box. Bukan question box. Oh iya. Kita bikin postingan yang judulnya apa keputusan finansial Yang paling disesali. yang paling kamu sesali. Oh, oke, Jadi oke. ini adalah yang akan kita bahas berikutnya, komen-komen tentang keputusan finansial yang paling disesali oleh para audiens kita. Gitu. Yang pertama dibilang nih, pacaran. Jadi adik-adik mending duitnya ditabung di saham. BBRI bisa diajak adil? Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak setuju gua. Nggak setuju. Jadi ini ada yang bilang keputusan finansial paling disesalinya pacaran loh. Salah. Pacaran itu kalau dinikahin tuh investment. Oh. Enggak. Oke, di bawahnya ada minjemin uang. Yang baca pesan ini dan belum ngelunasin utang ke gua udah nggak mau nagih lagi di dunia. Capek katanya. Gua tagih di akhir aja anjir. Buat teman-temannya Mas Hendy, ya, Iya. Hendy MJS ya. Tolonglah dibayar lah. Tolong dibayar. Kasihan lo. Sampai ngeluh di akun kita. Lu tuh bayangin aja sedesperate apa dia nagih utang. Sampai dia memutuskan anjir gua nggak mau nagih lagi lah, gua komen di postingan Big Alpha. Big Alpha kapan bikin konten keputusan keuangan yang Iya, dia paling menunggu. disesali? Nungguin. Bayangin dia sedesperate apa. Terus ada dari Dim Aditya, kuliah kedokteran. Tahu gitu buka Alpha Media aja bisa modal buat nikah. Kalau lu punya uang yang Iya. cukup untuk kuliah kedokteran sama buka Alpha Media, Iya. pilih mana? Gua sekarang Ya. kayaknya gua akan Atau lu di 10 tahun lalu atau yang lebih muda lah gitu. kayaknya gua akan tetap kuliah Alpha Media sih. Kuliah Alpha Media. Gua akan buka Alpha Media gitu. Buka Alpha Media. Kenapa tuh? Karena capek ya, dokter itu capek banget. Oh, sebagai mantannya dokter. Aduh. Wak. Gue baru mengerti bahwa menjadi dokter tuh capek sekali, mahal, dan panjang sekali perjalanannya. Tahu dia. Next. Keputusan finansial yang paling disesali berikutnya adalah ambil KPR rumah, Chen. Aduh. Nah, Dia nggak ngasih konteks kenapa. kasih konteks. Mungkin dia belinya dapatnya yang murah gitu ya di ujung dunia. Betul, gitu. betul. Jadi ambil sulit. KPR ini memang keputusan hidup yang sangat besar ya, gitu. Karena buat sebagian besar orang itu hanya dilakukan sekali seumur hidup gitu kan. Dan itu komitmen. Komitmen. Jadi ketika kita kan sering sekali didoktrin bahwa kamu harus segera punya rumah biar ada asetnya gitu. Betul. Padahal karir belum jelas kemana gitu Betul. ya. Mungkin aja bisa dimutasi kan keluar dari daerah kita tinggal sekarang gitu. Betul. Tapi udah keburu nyicil KPR kan sulit. Memang aset rumah sendiri saat-saat seperti ini tidak begitu liquid juga ya gitu. Jadi kalau mau dicairkan jadi dalam bentuk uang juga Jadi tidak sulit susah gitu. ya. Tidak Apalagi mudah. melihat pasar properti selama 10 tahun ke belakang ya, Chen. Kayaknya kurang berkembang tuh sekarang. Gitu. Nah, yang berikutnya dibilang nikah.
Nikah kebutuhan finansial. Menyesal dia nikah nih. Nikah. Nah, tapi nggak berani. Nggak berani ngomong. Berarti apa tuh, Chan? Nikah atau resepsinya mungkin. Iya, ini kan dia nggak ngasih konteks. Tidak ngasih konteks nih. Banyak orang menyesal resepsi sih. Gue punya temen ya, Chen. Dia ngambil KTA buat resepsi. Dia kredit tanpa angsuran. Tanpa agunan. Kalau kredit tanpa angsuran gue juga mau. Jadi dia kredit tanpa agunan hanya untuk resepsi nikah. Dan lucunya adalah, tau nggak apa? Dia cerai. Oh my god. Terus gimana? Jadi udah cerai, dia masih nyicil pembayaran KTA-nya. Oh my god. Nggak tahu ya gue, tapi kasihan juga karena pernikahannya tidak berlangsung lama gitu ya. Terus akhirnya dia cerita, gue masih nyicil KTA gue dari resepsi nih. Waduh, sedih sih. Gue sendiri sih nggak setuju kalau nikah itu dikategorikan sebagai keputusan finansial ya. Betul, karena ada yang namanya rezeki nikah. Betul. Ada yang namanya rezeki punya anak. Benar. Jadi saya percaya hal itu. Ya. Betul. Oke, next. Ini ada yang bilang bahwa keputusan terburuk saya dalam finansial adalah ketika mendewakan uang sehingga lupa bahwa hubungan sosial yang baik justru senjata terbaik untuk mendapatkan uang. Berhenti berpikir bahwa diri sendiri sanggup mendapatkan finansial tak terbatas jika hubungan sosial kalian masih berantakan. Uang banyak, hubungan sosial. Iya. Pilih mana? Kayaknya gua. Yeah. Uang yang banyak. Uang yang banyak. Tetap ya. Tetap. Tapi dia bilangnya di sini bahwa jangan gitu. Jadi dia tetap bilang percuma kalau ada uang banyak tapi nggak punya teman gitu, nggak punya hubungan sosial. Lu sendiri gimana? Teman-teman gue nggak berguna semua gitu. Jadi emang tetap uang ya? Kayaknya lebih fungsinya lebih kayak gue. Enggak. Memang sulit ya gitu. Karena ketika bilang oh uang bukan segalanya, oh uang lu belum sebanyak itu sih soalnya gitu. Jadi ini memang balik sendiri ke posisi orang itu ketika ketika bikin statement seperti apa gitu kan. Apakah financially dia udah secure atau belum gitu ya. Boleh saja menganggap bahwa uang itu tidak sepenting itu dan lebih penting kehidupan sosial gitu kan. Tapi buat orang lain mungkin beda gitu ya, lebih penting uang. Beda-beda sih. Makanya kembali lagi ke diri masing-masing gitu ya, gimana orang menganggap uang itu seperti apa gitu dalam hidupnya. Dan ini ada satu bagian dari buku Psychology of Money yang menurut gue bagus banget dan relate banget dengan postingan ini. Di buku itu dia bilang bahwa persepsi kita terhadap uang itu berbeda-beda. Cara lu memandang uang dan cara gua memandang uang itu bisa beda gitu. Dan itu sangat dipengaruhi oleh upbringing. Upbringing itu adalah masa kecil kita semua gitu. Jadi mungkin ada orang yang masa kecilnya sulit gitu ya. Jadi ketika dia besar dia berusaha mendapatkan uang karena dia belajar bahwa gua nggak mau hidup susah lagi gitu. Oh, trauma. Tapi ada juga yang dari kecil itu udah biasa aja keluar negeri gitu. Melihat uang tuh hanya sebatas alat gitu kan. Betul. Dia bisa aja. Betul. Dan dia menggunakan di buku Psychology of Money itu dia menggunakan contoh generasi kata dia. Generasi tahun di Amerika tahun 1930-an itu nggak ada yang invest di saham. Nggak ada. Karena trauma kan dengan Great Recession. Oh, Great Recession, betul. Nah, mungkin fenomena yang serupa bisa juga terjadi di Indonesia. Misalnya generasi kita yang dulu bapak ibu kita mungkin yang mengalami langsung 98. Iya. Mungkin mereka akan trauma kan dengan terjadi seperti itu krisis ekonomi. Akhirnya mereka beli investasi yang tangible kan. Iya. Tanah, rumah gitu. Nah, mungkin itu nggak relate sama generasi kita. Jadi prinsipnya adalah cara kita memandang uang itu berbeda-beda dan tergantung dari kondisi upbringing kita masing-masing. Gitu Chen teorinya. Jadi artinya sebenarnya kan kita balik lagi ke diskusi awal mengenai judul tuh. Iya. Ya kan. Kalau misalnya ada isu bahwa korban judul ini mau disubsidi atau bansos gitu ya, itu justru cara yang salah ya, karena dia nggak belajar jadinya gitu kan. Jadi tidak takut untuk mengulangi yang dia lakukan gitu. Kita bahas juga ini di postingan Cobra. Oh. Ini namanya Cobra Effect. Cobra Oil. Bukan. Cobra Effect. Cobra Effect itu kebijakan yang tujuannya A, gara-gara dikeluarkan kebijakan itu malah hasilnya jadi B atau Z atau bahkan memperparah kondisi A. Gitu. Oh iya. Ceritanya adalah dulu di India di awal abad 19 banyak ular kobra tuh berkeliaran. Kenapa? Karena emang masih liar aja waktu itu gitu. Sekarang udah jinak. Sekarang udah dipelihara. Gitu. Terus pemerintah Inggris pada waktu itu yang menguasai India bilang bahwa oke, siapa yang berhasil membawakan kami ke pemerintah Inggris ular kobra yang dalam kondisi mati dikasih duit, dikasih insentif. Iya. Harapannya bisa mengurangi populasi kobra-kobra kan. Betul. Yang terjadi apa? Malah orang beternak kobra. Beternak kobra. Jadi ular kobra tadi yang liar malah dikembang-biakan, tujuannya orang biar dapat duit. Nah, itu yang jadi mirip kan dengan yang isu-isu kemarin yang betul. Korban judol dikasih subsidi kan, dengan kata lain
ya udah nggak apa-apa main aja. Kalau ada apa-apa ntar kita kasih bansos. Betul. Gitu, ya. Kenapa solusinya selalu bansos negara ini? Karena Ya. jadi segitu aja unfilter kita kali ini, nggak berani terlalu liar karena kita masih butuh duit dan kita masih mencari followers gitu ya. Kita ada di mana aja, Chen? Ada di IG, Instagram, ada di TikTok, ada di YouTube. silakan klik like dan subscribe. Ya. Jangan lupa untuk selalu ikuti berita-berita dari kita, komen-komen, suka banyak giveaway juga. Ada giveaway kemarin. Iya, ada giveaway. Tuh. Dan kita juga kasih kesempatan buat kalian ngasih komentar, dan nanti kita bahas di episode Unfiltered berikutnya. Oke, segitu aja dari gue Tirta. Gue Vincent. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Nah.